Bisnis kebijakan seluruh Indonesia dan pemerhati kebijakan seluruh Indonesia. Ketemu lagi kita di program diskusi strategi kebijakan terkini. Nah, pada hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang luar biasa yang hari ini menjadi salah satu nominator kabupaten terinovatif di Indonesia dari Kabupaten Sampang. Bapak Rudi Afrianto beliau adalah penjabat Bupati Sampang. Lebih kurang udah 9 bulan ya Pak? 9 bulan. Di tangan dingin beliau, Sampang bisa masuk ke jajaran daerah nominator 3 tahun 2024 klaster kabupaten. Nah, kita pengen mendalami, mengetahui kebijakan apa saja yang beliau sudah aminkan untuk diterapkan di Kabupaten Sampang. Baik, siapa Pak Rudi Afrianto? Siapa Peter? Sehat ya Pak? Sehat. Salam sehat selalu. Kayaknya capek sekali Pak ya, menunggu ya terlalu. Tapi itulah sebuah proses. Ya. Baik Pak, saya ingin nanya ke Pak, ini terkait dengan bagaimana rasanya Pak setelah keluar dari paparan tadi, menerangkan bagaimana inovasi yang dilakukan di Kabupaten Sampang. Iya, saya pribadi dan juga dengan jajaran, alhamdulillah sudah melakukan proses yang kemudian dari sisi kewajiban sudah bisa kami lakukan. Karena nanti kalau memang rezekinya akan dilakukan pengecekan, itu kan memang visitasi itu berarti itu kan memang wilayahnya dari Kemendagri sebagai penyelenggara. Namun apa yang sudah kami lakukan itu sudah membuat kami lega. Ya. Jadi kami sudah sampaikan secara optimal apa yang kemudian sudah dilakukan dan dieksekusi oleh jajaran Pemkab Sampang. Ya. Jadi ini menjadi proses yang istilahnya sudah kami teliti dan jalani secara bersama-sama sehingga apapun hasilnya nanti kita menjadi. Berarti Sampang Pride itu sudah kelihatan ya Pak? Ya. Makanya semua OPD bergerak ya untuk menerapkan cara-cara. Jadi dengan adanya itu memang kami akhirnya bergerak semuanya, termasuk OPD kan didorong untuk kemudian melakukan inovasi. Dari tiap tahun itu tiap OPD kita minta inovasinya gitu. Kita evaluasi ya Pak? Ya. Nah, untuk bisa OPD bergerak Pak, itu tentu butuh effort yang melelahkan lah ya. Karena kita merubah manusia. Kira-kira apa hambatannya Pak yang Bapak alami? Ya, jadi menjadi suatu kebiasaan. Ya. Itu kalau diminta data itu nggak cepat-cepat. Padahal dulu. Ya, bukannya itu saja, tapi budaya untuk tarsuk ini yang memang sebentar besok. Jadi atau kalau dalam bahasa Sunda kumahangke kan gitu kan. Nah ini yang memang harus dari sisi mental ataupun juga sampai perilaku dan juga proses bekerjanya itu kemudian harus diinstal lebih baik lagi ke pemahaman sampai kemudian perilaku bagi ASN. Jadi ini menjadi tantangan. Nah coba bayangin kalau kemudian optimalisasi, kalau kemudian ini ceritanya masih 70%, tapi kalau kemudian 100% bisa jadi inovasinya udah ranahnya sudah berbeda kan gitu. Sudah levelnya juga berbeda. Ya. Ini yang itu tantangan terberat ya Pak. Perilaku, merubah perilaku itu bisa tarsuk. Iya. Dan itu ujungnya juga bagaimana itu nanti kalau sudah secara komunal itu jadi budaya. Yeah. Jadi kalau itu muncul budaya malu kalau ngomong besok entar itu udah. Rasanya diri itu nggak mampu kalau dia. Iya, jadi malu kalau kemudian nggak bisa memenuhi, nggak bisa kemudian bekerja lebih sigap, lebih cepat dan gitu. Jadi yang di touch itu pemerhati kebijakan dan basic kebijakan, yang di touch itu adalah perilaku, mindset yang dirubah di Sampang sehingga memiliki kinerja tinggi dari setiap OPD. Akumulasinya hari ini Bapak diantarkan menjadi salah satu. Ya itu bersama-sama dengan bukan hanya sendiri itu. Nah Pak, prestasi yang sudah kita lihat walaupun ini masih dalam tahapan akhir ya, presentasi nanti ada visitasi. Setelah pulang dari sini kira-kira apa Pak yang akan dilakukan? Ya,
ini kan ajang IGA ini kan memang menstimulus agar adanya kebaruan yang nanti bisa diterapkan. Kalau inovasi itu kan sebenarnya adanya penemuan kali komersialisasi. Kalau ceritanya itu rumus itu. Pure-nya lah gitu ya. Nah, dengan dasar inovasi rumusnya itu, maka otomatis kita berpikir bagaimana ke depan itu ada temuan lagi dan kemudian diterapkan di masyarakat. Ini adalah kunci penting. Ide apapun yang kemudian brilian, kalau nggak diterapkan di masyarakat itu zero. Zero, Pak. Nah, omon-omon kata orang. Ya, oleh karena itu ke depan kami sudah ada kandidat sebenarnya. Kandidat inovasi yang bisa dibawa oleh Sampang untuk menjadi daerah yang bisa menghasilkan baik itu kebaruan dan juga merasakan dalam sisi keekonomian. Itu yang kemudian diharapkan kita bisa lebih dorong dan kembangkan. Saya yakin ya semangat masyarakat Sampang itu, karena Sampang itu ternyata bukan di Pulau Madura saja, ada di Kalimantan, ada di mana-mana. Iya, diasporanya banyak. Semangatnya luar biasa. Nah ini mungkin modal inilah Pak ya, kita kembalikan. Nah ini terakhir Pak, untuk daripada pembicaraan kita pada hari ini, banyak pihak yang harus dilibatkan untuk bisa membangun itu. Karena Bapak bilang inovasi bukan buang hampa, tapi ada yang lain. Bicara pendidikan bukan bicara dinas pendidikan saja, semua dinas terkait dengan pendidikan. Nah, bagaimana Bapak strateginya mendorong, menggait semua pihak-pihak aktor di luar pemerintah daerah untuk bisa bersama-sama? Dari pengalaman yang ada ketika saya menjabat di BRIN, di Bappenas, di BRIN, ataupun juga ditugasi di Sampang, memang kita harus memulainya dari kondisi yang dibutuhkan atau yang kemudian ingin dibangun oleh masyarakat. Dalam hal ini kalau dari daerah Sampang ini dilihat kalau sudah ada potensinya apa yang kemudian dibutuhkan untuk jadi sesuatu. Makanya bisa menggairahkan. Kalau dari sisi itu memang ada potensi-potensi seperti Bandeng, Undang Fanami. Itu coba akan kami dekati dengan teknik aquaculture. Kalau kemudian itu jadi itu akan menjadi kolaborasi. Jadi akan beberapa off-taker sudah mendekat ke kami. Jadi apapun kemudian yang kami ataupun kita dorong, tapi kalau kemudian nggak ada yang ngambil atau off-taker ini merespon, itu percuma kan gitu. Makanya kita coba kolaborasi dengan off-taker ini yang kemudian nanti dengan masyarakat dalam kala ini, kalau memang yang tadi jalan itu petambak kan gitu, itu kita jalankan dalam proses yang ada juga apa yang fenomena yang kemudian terjadi. Misalkan tadi kita punya gambaran ada Bandeng, Undang Fanami, kita ajak misalkan di Madura itu Universitas Trunojoyo Madura atau Universitas Airlangga atau Universitas Brawijaya untuk kerjasama melihat ini untuk menjaga agar inovasi ini sustainnya seperti apa, terus jejaring yang kemudian bisa mensupport itu mana saja, akan bisa berdampak kepada masyarakat dan seperti apa, bagaimana itu nanti sosio kapital yang sudah ada itu bisa kemudian terinstal di masyarakat dan itu bisa kemudian berkelanjutan. Jadi ekonominya itu kemudian bisa dirasakan bukan hanya sekarang tapi kemudian masa yang akan datang. Luar biasa yang dilakukan oleh Pemkab Sampang dalam rangka memudahkan inovasi. Bagaimana mereka cara menggait semua aktor-aktor itu untuk bisa bersama-sama membangun Sampang dengan cara-cara yang baru. Nah, terakhir ini pesan untuk ASN Kabupaten Sampang, ada nggak Pak? Silakan. Baik. Jadi saya sendiri kan sebenarnya kepala daerah rasa birokrasi kan, rasa birokrat. Jadi sebenarnya kalau kita bicara konteks kita bekerja, kita itu ya memang kalau kemudian langsung berharap jadi itu ya tidak bisa muncul seperti itu. Tapi yang kemudian kita harus kedepankan bagaimana kita open mind. Ya, open mind untuk kemudian
bisa melihat kondisi yang ada, pemetaan yang ada, dan juga permasalahan yang ada. Dan itu baru kemudian kita pilah dan pilih metode yang tepat untuk kemudian kita melakukan perbaikan atau bukan menghasilkan solusi. Dan sifat open mind ini yang kemudian cocok bagi inovator dan inventor. Ya. Itu menjadi kunci bahwa birokrasi yang ada itu bisa menjadi inovator yang handal. Ya. Itu dari kami. Jadi kuncinya para ASN saya hanya menyimpulkan, mengikat-ikat saja dari omong Bapak ini. Open mind, jangan fixed mind. Ya, menerima semua kebaruan-kebaruan itu sepanjang itu menjadi solusi dan siap dikritik masyarakat bagaimana membahagiakan masyarakat dengan inovasi-inovasi yang ada. Besti kebijakan dan pemerhati kebijakan seluruh Indonesia, demikian acara kita dalam program Disket dengan tamu kita yang sangat luar biasa, Bapak Penjabat Bupati Sampang, Bapak Rudi Afrianto. Terima kasih Pak atas kehadirannya di studio kami. Terima kasih sama-sama. Sukses selalu dan Amin. salam inovasi. Salam inovasi. Terima kasih Pak. Yeah.